cuci muka maksudnya. Mencintai istri kita dengan segala kesibukan yang ada. Bapak Ibu di rumah, kalau saya sendiri secara pribadi, dan ini sudah belasan tahun saya kerjakan. Awalnya istri saya enggak, dia menolak, tapi saya yang membereskan tempat tidur di pagi hari sampai hari ini. Jangan dulu Emeli ini sudah boleh ngomong. Saya selesaikan dulu ini baik-baik, jangan langsung ngomong. Karena dia bangun lebih cepat dari saya dan saya selalu terakhir bangun. Dia bangun lebih cepat karena dia mempersiapkan segala sesuatu, mempersiapkan sarapan untuk anak-anak kami. Masa saya mau bangun begitu saja saya langsung tinggalkan tempat tidur, saya bereskanlah tempat tidur itu dengan baik. Itu salah satu kegiatan yang pasti rutin saya lakukan. Tapi dan apa Malik ini istri saya kadang-kadang dia diam-diam saja, "Oh, sudah rapi, terima kasih Pak." Lalu dari jauh saya lihat dia bersihkan kembali. Karena tidak rapi memang kalau sentuhannya perempuan. Tapi dia tidak pernah ngomel. Ibu-ibu ini tahu kasihan. Kalau ada sesuatu yang dikerjakan bapak-bapak, cuci piringnya mungkin masih ada minyak-minyaknya sedikit atau lantainya masih ada pasir-pasirnya. Pokoknya terima kasih sayang, bapak hebat begitu. Habis itu baru diam-diam nyapu. Tidak usah ngomel. Bagaimana caranya dapat handuk basah di atas tempat tidur saja ngomel sepanjang hari? Baju ditarik sama suami keluar dari lemari lalu ada terhambur terlipat salah, ngomel terus sepanjang hari. Ini yang membuat laki-laki kadang-kadang cari sayang-sayang yang lain di luar. Bapak-bapak, kalau datang itu mama ada istri ini, dia mau pegang-pegang di lengan begini, sambut itu dan mengatakan kenapa saya gitu. Jangan sampai sudah berumur, anak-anak sudah besar, wah, petik kurang. Jangan sampai kurang uang belanja. Jangan. Sebagai YR, sebagai orang yang memiliki cahaya dan kebijaksanaan, lihatlah itu secara lebih positif bagi mereka. Kalau kau tidak mau lenganmu dijadikan tempat untuk berpegangan, dia cari lengan lain, nanti sakit kepalamu. Begitu juga kau mama. Kalau di elus-elus bapaknya itu rambut tak belakangan tak begitu atau punggung tak dielus-elus, tidak usah juga. Tidak usah begitu. Memang sudah harus begitu. Nikmati sukacita sebagai orang yang memiliki hikmat dan kamu kan suami istri. Jangan langsung ditepis. Kalau kau tidak mau rambutmu dibelai atau punggungmu dielus-elus sama dia cari punggung lain nanti dia elus-elus. Di luar sana maka pusinglah pendeta dan majelis gereja memikirkan hal itu. Tapi orang yang punya air tidak usah persoalan bahwa dia berubah. Nah dia berubah juga, badannya itu gara-gara kau. Dia menjadi menua kah, menggendut kah, mengurus kah, mengapa kah. Demi cintanya untuk kau. Miliki yair, miliki terang dalam kehidupan ini. Itulah yang namanya menjadi berkat. Ketiga, dua lagi. Panim. Kalau dalam teks kita itu panau elika wihunakah. Yesya adonau panau elika panim. Ini lagi-lagi adalah or tadi itu adalah obor atau cahaya atau terang. Ya, yang keempat ini adalah pandim, ini adalah mata seekor kuda, lebih tepatnya keledai kalau dalam perjanjian lama, atau seekor unta atau seekor elang yang selalu mengawasi anak-anaknya yang sedang belajar dan sama lah dengan ibu-ibu yang anak-anaknya belajar berjalan, dia selalu mengawasi seperti itu, melihat keadaannya, ingin tahu keadaannya. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati engkau, mau mengatakan bahwa Tuhan selalu melihat engkau. Hari ini kau menangis, nah lihat kau Tuhan. Hari ini kamu tertawa kegirangan, hari ini kamu menipu suamimu, menipu istrimu, hari ini kau berlaku curang. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, panim, ibarat seekor unta yang selalu melihat anaknya apapun yang dilakukan.
Hari ini kau berbuat serong kepada istrimu, Tuhan melihatmu. Hari ini kau memikirkan seorang laki-laki lain dan yang bukan suamimu, Tuhan melihatmu. Hari ini kau menangis karena kesulitan dalam kehidupan ini, Tuhan melihatmu. Panau Elika, paning. Dia selalu melihat keadaan kita. Jadi jangan kau bilang, tidak ada tahu istriku, tidak ada tahu suamiku, selama aman, aman dunia, mari kita gaspol. Tuhan melihatmu. Mungkin istrimu tidak melihat, suamimu tidak melihat, anak-anakmu tidak melihat, tapi Tuhan melihat, dan bisa jadi Tuhan kemudian pun berlinangan air mata melihat kehidupanmu. Panau Elika, Yahweh Panau Elika. Tuhan melihat setiap hari kita, keadaan kita, kondisi kita. Tuhan melihat persis keadaan itu. Dan biasanya kalau seorang anak itu dia berlari-lari lalu terjatuh, maka yang dia lakukan itu adalah namanya safa. Nah ini lagi dalam bahasa Ibrani. Ketika seorang anak misalnya ditanya, kenapa di mana, siapa yang menangis? Orang akan bilang, anakmu atau si ini lagi safa. Safa itu dalam bahasa Yunani, Ibrani, itu yang kemudian menjadi akar kata dari syafaat. Bahwa ketika kita berhadapan dengan sesuatu, menjeritlah kepada Tuhan sama seperti seorang anak yang menangis karena terluka, menangis karena tidak lagi melihat keadaan orang tua atau melihat keberadaan orang tua mereka. Maka kita safa, anak-anak safa, papa, mama, di mana kau? Atau berkata seperti apa yang dilakukan oleh pemazmur yang juga pernah dipakai oleh Tuhan Yesus, Eli, Eli, lama sabachthani. Mari kita berteriak kepada Tuhan, Tuhanku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku dalam keadaan apapun. Tapi kadang-kadang Tuhan mengatakan seperti ini, hei anakku, saya tidak jauh dari kau. Tapi kita kemudian mengatakan, tapi kenapa engkau rasanya terlalu jauh Tuhan? Maka Tuhan akan mengatakan, bukan aku yang menjauh anakku, tapi kau yang menjauh dari saya. Nanti kalau ada kegiatan-kegiatan baru kau aktif-aktif di gereja. Nanti kalau ada lomba-lomba baru kau pergi ke gereja. Hari Minggu diajak pergi gereja, malas kau ke gereja. Istrimu ajak ke gereja, ngamuk-ngamuk, kau ngomel-ngomel, kau sakit perutku, sakit kakiku, rondong kuneku, segala macam. Menjadi alasan. Bukan aku yang menjauh anakku, tapi kau yang menjauh. Atau mungkin kita sering mengatakan, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Eli, lama sabachthani. Dan Tuhan mengatakan, aku tidak jauh anakku, aku ada di belakangmu. Mungkin kita bisa protes kepada Tuhan, Tuhan mengapa engkau ada di belakangku? Bukankah engkau berjanji bahwa engkau akan selalu mengawali langkahku? Kenapa engkau ada di belakangku? Maka Tuhan akan menjawab, hei jangan salah, bukan aku yang pindah di belakangmu, tetapi kau yang membelakangi saya karena kepentinganmu, ambisimu, karena kemauanmu, karena kemarahanmu, cemburu dan berbagai hal. Atau mungkin kita mengatakan, Eli, lama sabachthani, dan Tuhan mengatakan, aku ada di depanmu. Lalu kenapa engkau tidak nampak Tuhan?